Seorang suami berinisial SB di Mojokerto diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT hingga menyebabkan istrinya meninggal dunia. Korban bernama Sulangsi 42 tahun, warga desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Mojokerto. Dirinya meninggal di RSUD Nganjuk, Rabu 22 Juni 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anak korban yang bernama Fajar membeberkan jika ibunya mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan ayah tirinya. Penganiayaan tersebut sudah terjadi sejak Pasutri ini belum menikah. Sering dipukul dan ditendang, ujarnya kepada wartawan pada Kamis 23 Juni 2022. Dalam pemaparan Fajar, ayah tirinya tega melakukan penganiayaan tersebut seringkali dipicu karena masalah sepele, seperti tidak mengindahkan permintaan SB. Sepele seperti tidak mau ketika diminta membelikan rokok, jelasnya. Sementara itu Kasat Reskrim Kota Mojokerto, AKP, Rizky Santoso, mengakui jika pihaknya telah mendapatkan laporan adanya dugaan penganiayaan KDRT yang dilakukan SB kepada istrinya. Hanya saja pihak kepolisian masih membutuhkan waktu untuk memastikan kebenaran kasus tersebut. Kami menerima laporan dari keluarga korban pagi tadi, ucapnya. Dalam keterangan Rizky, di tubuh jenazah korban memang ditemukan sejumlah tanda-tanda yang diduga disebabkan tindak KDRT. Untuk kepastiannya menunggu hasil visum, ucap Rizky menerangkan. Rizky juga memaparkan saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus KDRT ini, diantaranya anak korban selaku pelapor. Kita akan memanggil saksi-saksi terkait yang mengetahui, mendengar atau melihat secara langsung kejadian yang berhubungan KDRT yang menyebabkan kematian tersebut, paparnya. Adapun untuk status terduga saat ini masih dalam proses pencarian. Sementara itu untuk jenazah korban masih dilakukan autopsi di RSUD Kota Mojokerto. Saat ini masih dilakukan autopsi untuk memastikan terkait penyebab kematian korban. Karena jarak kejadian KDRT dengan kematian korban kurang lebih 2 bulan yang lalu, pungkasnya. Penganiayaan KDRT meninggal gimana nih sebenarnya? Baik, terima kasih rekan-rekan. Perlu kami jelaskan bahwa memang pagi hari ini kami mendapatkan laporan dari keluarga korban. Dari keluarga korban menyampaikan terkait kematian ini diduga akibat dari KDRT yang dilakukan oleh suami korban. Namun untuk memastikannya kami perlu waktu, kami butuh proses. Saat ini sedang akan dilaksanakan kegiatan otopsi untuk memastikan terkait dengan penyebab kematian korban. Karena jarak antara kejadian KDRT itu adalah kurang lebih 2 bulan yang lalu sampai kematian almarhum. Demikian. Mana yang sudah diperiksa? Untuk yang diperiksa sementara ini dari anak korban selaku pelapor maupun saksi. Nanti kedepannya kami akan memanggil saksi-saksi terkait yang mengetahui, mendengar ataupun melihat secara langsung terkait kejadian yang berhubungan dengan dugaan KDRT yang mengakibatkan kematian tersebut. Dan kalau kenapa harus ada autopsi? Artinya kalau ada autopsi berarti ada mendekati benar kejadian penganiayaan atau gimana? Oke, terima kasih. Untuk otopsi sendiri ini dilakukan untuk memastikan karena dalam perkara pidana, apalagi ini yang sudah mengakibatkan kematian, otopsi adalah langkah yang wajib dilaksanakan. Karena dari hasil otopsi akan muncul surat resmi dari pihak yang berwenang, dari ahlinya, yang akan bisa menggambarkan akibat-akibat yang menyebabkan kematian terhadap korban. Nah, dari surat itu yang kita butuhkan, karena tanpa surat tersebut kita tidak bisa memastikan akibat yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal. Kalau melihat kondisi korban sendiri, ada bekas-bekas? Untuk secara kasat mata, untuk korban memang meninggalnya ada beberapa tanda. Tapi tanda-tanda di sini kita belum bisa memastikan apakah itu terjadi akibat dari KDRT yang dilakukan oleh terduga pelaku. Di mana kan tanda-tanda? Untuk tanda-tanda di sekitar tubuhnya memang ada. Namun ini akan kami pastikan kembali terkait dengan asal muasal tanda-tanda tersebut. Tanda itu maksudnya lebam atau seperti itu? Untuk memastikannya nanti setelah kegiatan visum, karena visum ini sendiri ada 2 hal, baik itu visum luar maupun visum dalam. Nah, nanti dari tanda-tanda tersebut dan dikuatkan oleh keterangan saksi itu akan menyimpulkan
menentukan apakah tanda tersebut akibat dari KDRT ataupun tanda yang lain. Untuk posisi terduga pelaku sendiri saat ini Untuk terduga pelaku sedang dalam proses pencarian. Nanti perkembangan terkait keberadaan pelaku maupun tindak lanjut perkaranya akan kami sampaikan secara resmi ke rekan-rekan media. apabila terbukti itu melakukan KDRT hingga tentang pembunuhan itu ancamannya seperti apa? Untuk ancaman hukuman 4 tahun. Kematiannya dipastikan kapan? Untuk kematiannya kemarin di Nganjuk, di RSUD Nganjuk. Kemarin malam tanggal 22. Nanti itu rumah Untuk Nganjuk adalah rumah anak kedua. Dari almarhum. Semua pes awal cerita memang saya awalnya itu datang adalah sebagai takziah. Sebagai takziah, setelah itu saya dengar arah pembicaraan dari warga masyarakat bahwa itu ada arah mengarah ke penganiayaan. Setelah itu saya berusaha mendekati keluarga, saya tanyakan satu persatu itu kasusnya bagaimana. Ternyata dari saksi utama namanya Feby yang masih duduk di SMK kelas 2 dan keluarganya Anaknya ya itu. makanya anak kandungnya itu menyatakan bahwa itu murni penganiayaan mulai pertengahan bulan puasa itu sudah dilakukan penganiayaan. Setelah itu si korban Bulangsih sudah istilahnya tidak bisa apa-apa, baru dibawa ke suaminya di suatu paguyuban di daerah Jabon kurang lebih 18 hari. Tetapi yang menjadi kecurigaan dari keluarga itu tidak boleh dijenguk dari pihak keluarga. Anehnya dari situ. Nah, sekitar 18 hari dari si anak yang nomor 2 itu punya inisiatif dipaksa dibawa ke Nganjuk, dibawa ke Itu keluarga. kapan Mas? Kurang lebih kapan? Itu itu lebih jelas nanti informasi ke anak baca terus lebih jelas. Setelah itu dibawa ke keluarga Nganjuk 3 hari. Setelah itu dimasukkan ke rumah sakit umum Nganjuk 3 hari. Setelah itu meninggal dengan kesepakatan keluarga mau dikuburkan di Nganjuk, tapi keluarga meminta dikuburkan di asal kelahiran di Ngabar dengan alasan adalah supaya terdekat dengan anaknya, keluarganya, supaya sewaktu-waktu kirim doa atau takziah lebih dekat. Mas, itu informasi dari anaknya yang melakukan penganiayaan itu siapa Mas? Suaminya yang namanya Sabit. Nah, sekarang Berapa kali? telah melarikan diri. Informasi dari anaknya berapa kali melakukan KDRT? Informasi yang jelas itu mulai dari pacaran itu sudah ada penganiayaan. Nah, setelah itu menikah itu berulang kali. Di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah ya. Nah, disaksikan langsung oleh anaknya Feby, bahkan di kamar ditutup rapat sampai didobrak. Dan alhamdulillah dari pihak LSM Lira tadi pagi ambil inisiatif dengan keluarga siap untuk membantu buat laporan ke Kapolres. Alhamdulillah dari Wakapolres Kabupaten Mojokerto Kota sangat sigap, sangat cepat, 10 menit langsung datang ya. ke TKP dan Mas, tadi pagi kan waktu di rumah itu melihat kondisi jenazah apa enggak? saya lihat langsung. Kondisinya gimana Mas? Ada bekas luka, bekas pukulan atau apa gitu? Saya jujur tidak ngecek satu persatu, cuma saya lihat kondisi Sekilas? mayat dan sebagainya. Barangkali sekilas ada bekas-bekas apa gitu? Tidak, saya tidak melakukan istilahnya melihat kondisinya mayat atau ini tidak, karena saya izin dari keluarga, saya nunggu dari pihak dari Kapolres supaya takutnya nanti ada apa-apa. Terus ini nanti apa ini, diotopsi atau gimana? Ini dari pihak Permintaan keluarga keluarga. diteruskan secara hukum dan ini sudah sepakat untuk diotopsi. Dari kita tinggal nunggu hasil otopsi bagaimana, nanti sangkut pautkan dengan laporan ada sangkut pautnya enggak, kalau enggak berarti kita kalau ya berarti kita lanjut untuk yang hukum selanjutnya.